Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Salam saudaraku, salam sehat buat kita semua. Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan atas segala anugerah rahmat-Nya bagi kita, yang telah memelihara kita, memberikan kesehatan bagi kita, dan juga yang memberikan umur panjang sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan di dalam acara Sahabat Sejati ini diambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Meshach, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Meshach, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam perikop ini saudaraku, ayat yang kita baca ini bahwa di Babilonia ada seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Dan kerajaan Babel ini adalah kerajaan yang menyembah kepada dewa. Suatu ketika Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas di wilayah Babel. Dan setiap orang penduduk yang tinggal di wilayah Babilonia, baik penduduk asli maupun pendatang, semua yang ada dan tinggal di wilayah Babel, mereka harus menyembah kepada dewa. Mereka harus menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Dan peraturan perintah raja ini, saudaraku, bukan tanpa sanksi, tanpa hukuman. Bagi mereka yang melanggar, mereka yang tidak taat, mereka yang tidak melakukan seperti yang diperintahkan Raja Nebukadnezar itu, mereka akan dibunuh dengan cara mereka dibakar hidup-hidup di dalam perapian yang sangat panas, saudaraku. Sungguh mengerikan, saudara. Dan perintah ini tidak main-main, saudara. Apalagi yang memberikan perintah itu adalah raja. Tentu raja berkuasa untuk memberikan perintah dan melakukan apa saja. Tidak ada yang bisa menghalangi atau berani membantahnya. Demikian saudaraku. Dan di wilayah Babel itu ada beberapa penduduk orang Yehuda yang dulu bangsa Yehuda pernah diserang oleh kerajaan Babel, dan sebagian penduduknya dari keturunan bangsawan maupun keturunan raja diangkut, dibawa raja ke kerajaan Babel untuk dipekerjakan di sana.
Dan di antara mereka adalah ada yang bernama Sadrah, Misak, dan Abednego. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sadrah, Misak, Abednego ini adalah orang yang memuja kepada Tuhan Allah. Mereka adalah orang yang taat kepada Tuhan Allah. Mereka adalah orang yang soleh. Mereka orang-orang yang tidak mau menyembah kepada dewa atau kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Mereka adalah orang-orang yang setia memuja kepada Allahnya mereka, Allah Sadrah, Misak, Abednego. Nah, suatu ketika Raja melakukan pentahbisan patung emas yang didirikan itu, dia memerintahkan para pegawai pemerintah, para pejabat pemerintah, para ahli hukum, para bupati, para kepala daerah untuk mereka berkumpul melakukan pentahbisan patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu, saudaraku. Dan setelah mereka mengadakan pentahbisan, mereka mengadakan pemujaan kepada patung itu. Dan Sadrah, Misak, Abednego mereka tidak mau memuja kepada patung emas itu. Dan ada beberapa orang Kasdim lalu datang kepada raja, melapor kepada raja, mengadu kepada raja, memberikan informasi, berita bahwa Sadrah, Misak, Abednego orang Yehuda itu, orang yang diangkut dari bangsa Yehuda itu, mereka tidak mau menyembah kepada patung emas itu, tidak mau menyembah kepada dewa, saudara. Dan tentunya Raja Nebukadnezar itu marah ketika mendengar itu karena merasa perintahnya tidak dihiraukan. Perintahnya tidak ditaati. Ada orang yang berani melanggar perintah raja, lalu segera menyuruh seseorang untuk membawa Sadrah, Misak, Abednego di hadapan mereka. Lalu Raja Nebukadnezar menghakimi, menginterogasi ketiga orang ini, saudara, dan bertanya kepada mereka seperti yang barusan kita dengar tadi. Demikian, apakah benar, hai Sadrah, Misak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Demikian, saudara-saudara, Sadrah, Misak, Abednego dihakimi oleh Raja Nebukadnezar sendiri di hadapan para pegawai kerajaan, para pejabat kerajaan, saudara. Ini adalah suatu posisi yang begitu sulit bagi Sadrah, Misak, Abednego. Mereka hanya 3 orang, dan mereka di hadapan raja yang memiliki kuasa penuh. Tentunya Sadrah, Misak, Abednego tidak bisa melawan, tidak bisa melepaskan dari cengkraman, dari kuasa Raja Nebukadnezar itu. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari cengkraman raja itu, saudara-saudara. Jadi mereka sangat begitu lemah dan tak berdaya. Dan ketika Sadrah, Misak, Abednego ini, saudaraku, ditanya oleh raja, apa yang disampaikan
Sadrak Mesak Abednego, saudara-saudara. Lalu Sadrak Mesak Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Saudaraku, pernyataan jawaban Sadrak Mesak Abednego yang pertama ini adalah bahwa mereka menunjukkan keyakinan, iman, pengharapan kepada Allahnya mereka, bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu melepaskan mereka ini dari perapian, menyelamatkan mereka dari perapian, membiarkan mereka tetap hidup, melindungi mereka dari kematian saat mereka akan dibakar dalam perapian itu, saudara. Walaupun mereka ini tidak berdaya, walaupun yang menghukum itu adalah raja yang kuat, tapi dia tetap percaya akan Allahnya mereka. Bahkan jawaban yang berikutnya yang sangat begitu luar biasa dan menakjubkan, saudaraku. Mereka, Sadrak Mesak Abednego berkata, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan ini. Haleluya. Luar biasa, saudara-saudara. Pernyataan ketiga orang ini, yaitu Sadrak Mesak Abednego ini, bahwa sekalipun Tuhannya mereka yang mereka sembah, mereka puja, ini tidak menolong mereka, tidak mau menyelamatkan mereka, tidak mau memberikan pelindungan kepada mereka dari perapian itu. Namun mereka tetap berkomitmen, mereka tetap kukuh bahwa mereka akan tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mau mengkhianati Tuhan Allah mereka. Mereka tidak mau menyembah kepada patung emas, kepada dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu. Sungguh, ini adalah suatu keberanian iman yang luar biasa, saudara-saudara. Padahal mereka di ujung tanduk, bahwa mereka kalau tidak mau menturuti kehendak raja, mereka akan dibakar hidup-hidup, dimasukkan dalam perapian yang sangat panas yang sudah disediakan, yang sudah ada di depan mereka, saudara. Bahwa kalau mereka tidak taat kepada Raja Nebukadnezar, boleh dikatakan mereka akan mati, akan selesai, saudara-saudara. Namun kesetiaan dan komitmen Sadrak Mesak Abednego ini sungguh luar biasa, bahwa dia tetap akan setia kepada Allahnya mereka. Mereka tidak mau menyembah kepada patung emas dan kepada dewa yang disembah oleh bangsa Babil, oleh Raja Nebukadnezar. Dan akhirnya marahlah Nebukadnezar itu dan menyuruh anak buahnya untuk meningkatkan perapian itu lebih panas 7 kali lipat daripada biasanya. Dan akhirnya menyuruh Sadrak Mesak Abednego itu membawanya dan memasukkannya ke dalam dapur perapian itu. Dan eksekusi pun dilakukan, saudara. Langkah demi langkah, detik demi detik untuk menuju ke tempat dapur perapian itu pun telah berlangsung. Dan tentu saudara-saudara, Sadrak Mesak Abednego sebagai manusia mungkin mereka berdebar-debar dan tetap mengharapkan pertolongan Tuhan itu terjadi atas mereka. Ketika melangkah satu langkah, mereka menanti-nanti berharap
Tuhan tolong mereka ini. Tuhan tolong saja bisa Abednego untuk diselamatkan dari perapian. Namun mereka harus tetap melangkah demi langkah menuju ke tempat dapur perapian yang tersedia. Dan menunggu-nunggu dan berdebar-debar tentu. Dan akhirnya lah mereka sampai mendekati pintu gerbang dapur perapian itu. Mungkin mereka berpikir, kok Tuhan belum menolong juga? Kok Tuhan belum menyelamatkan juga? Kok mereka tetap akan masuk dalam dapur perapian itu? Akhirnya mereka mungkin terus pokoknya berserah kepada Tuhan. Yang penting mereka menjaga kesetiaannya kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Secara manusia, saudara-saudara, waktu, kesempatan, durasi, kesempatan untuk menolong mereka ini sepertinya habis. Sudah habis. Mereka sudah di depan pintu gerbang dapur perapian itu. Dan sebentar lagi mereka akan masuk. Namun Tuhan belum menolong juga. Sepertinya pengharapan itu sirna. Sudah tidak ada waktu lagi. Karena mereka sudah dekat. Bahkan sudah di ambang pintu dapur perapian itu. Dan akhirnya mereka pun masuk dalam dapur perapian itu. Mungkin berpikir harapan sudah sirna. Mereka mau gak mau masuk dalam dapur perapian itu dan binasalah mereka. Habislah riwayat mereka. Matilah mereka dalam kesetiaan imannya kepada Tuhan Allah mereka. Namun saudara-saudara, apa yang terjadi setelah mereka ini dimasukkan dalam dapur perapian? Sepertinya pengharapan kepada Tuhan sudah habis. Sepertinya kesempatan itu sudah sirna untuk menyelamatkan mereka dari dapur perapian. Karena kenyataan mereka akhirnya masuk dalam perapian itu. Tapi saudaraku, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Tuhan tidak ada waktu yang terlambat. Tuhan memiliki suatu rencana yang begitu unik untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak diselamatkan sebelum masuk dalam dapur perapian itu. Mereka akhirnya dimasukkan dalam dapur perapian itu. Dan akhirnya ketika mereka masuk dalam dapur perapian itu, mereka tetap hidup, saudaraku. Mereka tidak hangus. Mereka bisa berjalan bebas dalam kondisi saat mereka terikat masuk dalam dapur perapian itu. Bahkan Raja Nebukadnezar terkejut melihat kenyataan seperti itu. Dan mereka sepertinya ada 4 orang yang ada di dalam dapur perapian itu. Yang satu seperti anak dewa, kata Nebukadnezar, saudara-saudara. Dan karena melihat situasi seperti itu, akhirnya Raja Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesak, Abednego untuk keluar dari dapur perapian itu. Dan setelah keluar, mereka sedikit pun tidak terbakar, baju pun tidak terbakar, rambut pun tidak terbakar, bau hangus pun tidak ada di dalam mereka. Sungguh luar biasa. Dalam pikir Raja Nebukadnezar, kalau yang menyelamatkan ini bukan yang penuh kuasa, bukan sesuatu yang dahsyat, ataupun bukan sesuatu yang memiliki kuasa yang luar biasa, tentu tidak akan bisa atau tidak mungkin bisa menyelamatkan seperti demikian, saudara. Dan akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego tetap hidup, saudara. Haleluya. Dan ketika melihat seperti itu, Sadrak, Mesak, Abednego membuat satu keputusan baru atau peraturan baru bahwa tidak boleh seluruh penduduk negeri Babel itu menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Dan kalau mereka menghina
Allahnya Sadrak Mesak Abednego akan dipenggal-penggal. Bahkan bonus dari raja untuk Sadrak Mesak Abednego, yaitu ketika orang ini mendapatkan kedudukan tinggi di dalam kerajaan Babel. Jadi saudara, mujizat yang dialami berkat pertolongan yang Tuhan berikan kepada Sadrak Mesak Abednego ini tidak hanya mereka selamat dari dapur perapian, saudara. Walaupun sepertinya waktunya sudah tidak memungkinkan, tapi kenyataan mereka tetap hidup walaupun sudah dimasukkan dalam dapur perapian itu. Dan mereka selamat, dan bonusnya adalah mereka mendapatkan kedudukan tinggi di dalam kerajaan Babel. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Demikian saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa ketika kondisi tidak berdaya, namun Sadrak Mesak Abednego menang dari masalah, lepas dari masalah, selamat dari ancaman, saudara-saudaraku. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, para pendengar radio Rasinda, dimanapun Anda berada, mungkin juga saudara sedang dalam pergumulan, dalam penantian, dalam pengharapan, dalam permohonan doa kepada Tuhan yang sampai saat ini mungkin belum mendapatkan apa yang seperti saudara harapkan, belum mendapatkan pertolongan Tuhan. Mungkin diantaranya sudah mulai bosan dan putus asa, putus pengharapan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingatkan lewat firman Tuhan ini, supaya kita semua tetap kuat, tetap teguh, tetap menjaga kesetiaan kepada Tuhan. Tujuan kehidupan iman kita ini adalah percaya kepada Tuhan, memuja kepada Tuhan. Berkat pertolongan anugerah itu adalah bonus. Namun Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak menutup mata, Tuhan tidak menutup telinganya. Dia akan memperhatikan, memperdulikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang menyembah kepadanya, orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang setia kepadanya. Kuncinya adalah bahwa kita harus tetap taat, tetap setia kepada Tuhan, tetap komitmen teguh menyembah kepada Tuhan, dan jangan ada Allah lain di hadapan kita, di hadapan Tuhan, dan jangan menyembah kepada ilah-ilah lain selain Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Sadrak Mesak Abednego ini, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap kuat, saudara-saudara, tetap taat, tetap setia pada Tuhan, dan saya percaya pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Jangan pernah putus asa. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat, saudara. Allah kita yang kita sembah sama dengan Allah Sadrak Mesak Abednego, yang penuh kuasa untuk memberikan pertolongan bagi kita. Untuk itu, saudaraku, tetaplah jaga relasi kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan, dan tetap percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan jawaban terbaik buat kehidupan saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa Maha Besar Allah kami, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk renungan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini, yang kami dengarkan pada saat ini. Dan kami bersyukur lewat firman Tuhan ini kami dikuatkan, kami dimotivasi, kami diberikan semangat untuk tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Tetap kuat di dalam segala pergumulan tantang hidup yang kami hadapi. Walaupun ada ancaman, walaupun dalam pergumulan yang berat, walaupun kami harus bercucuran air mata Tuhan, tapi kami dengan apa yang disampaikan pada saat ini lewat kesaksian hidup Sadrak Mesak Abednego ini, Tuhan memberikan semangat, komitmen kepada kami untuk tetap setia kepada Engkau, untuk tetap percaya kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan akan menolong setiap para pendengar yang saat ini dalam pergumulan. Mereka yang mengumulkan masalah pekerjaan, mengumulkan masalah pasangan hidup, mengumulkan masalah ekonomi keuangan mereka dan seusaha mereka, Tuhan tolong mereka.
Mungkin bahkan mereka yang mengumpulkan menanti-nantikan untuk mendapatkan momongan karena mereka sudah menikah beberapa tahun tapi belum mendapatkan momongan. Di dalam nama Yesus Tuhan, jamah mereka semua satu persatu, kuatkan teguhkan hati mereka supaya hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan, tetap kuat dan setia kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan berikan solusi atas segala pergumulan mereka, dan Tuhan jawab kerinduan mereka untuk mendapatkan momongan dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di dalam acara Rasinda berikutnya. Amin. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.